Hai teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai pengaruh kebudayaan agama Hindu-Buddha serta Islam di Indonesia. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu pengaruh kebudayaan agama Hindu-Buddha di bidang agama. Di bidang agama yaitu berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum masuk pengaruh India, kepercayaan yang berkembang di Indonesia masih bersifat animisme dan dinamisme. Masyarakat pada saat itu melakukan pemujaan terhadap arwah roh nenek moyang dan kekuatan benda-benda pusaka tertentu, serta kepercayaan pada kekuatan-kekuatan alam. Selanjutnya yaitu pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di bidang politik dan pemerintahan. Nah teman-teman, pengaruhnya terlihat jelas dengan lahirnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia, tampaknya belum mengenal corak pemerintahan dengan sistem kerajaan. Sistem pemerintahan yang berlangsung masih berupa pemerintahan kesukuan yang mencakup daerah-daerah yang terbatas. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam bidang pendidikan membawa pengaruh bagi munculnya lembaga-lembaga pendidikan. Meskipun lembaga pendidikan tersebut masih sangat sederhana dan mempelajari satu bidang saja yaitu agamaan, akan tetapi lembaga pendidikan yang berkembang pada masa Hindu-Buddha ini menjadi cikal bakal bagi lahirnya lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Bukti yang menunjukkan telah berkembangnya pendidikan pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia antara lain yang pertama catatan perjalanan Itsing, kemudian yang kedua prasasti Nalanda yang dibuat pada sekitar abad pertengahan yaitu abad ke-9, dan yang ketiga atau yang terakhir prasasti Turun Hyang. Itulah teman-teman pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di dalam bidang pendidikan. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam bidang sastra dan bahasa. Dari segi bahasa, orang-orang Indonesia mengenal bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, seni sastra sangat berkembang terutama pada zaman kejayaan Kerajaan Kediri. Karya sastra itu antara lain yang pertama Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa. Kemudian Baratayuda karya Empu Seda dan Empu Panuluh, Gatotkaca Sraya karya Empu Panuluh, Arjuna Wiwijaya dan Sutasoma karya Empu Tantular, Negara Kertagama karya Empu Prapanca, dan yang terakhir Wereta Sancaya dan Lubdaka karya Empu Tanakung. Itulah teman-teman pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di bidang sastra dan bahasa dengan ditemukannya beberapa kitab atau karya tulis oleh empu-empu pada masa itu. Selanjutnya yaitu pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam bidang seni tari. Bentuk-bentuk tarian yang digambarkan dalam relief memperlihatkan jenis tarian seperti tarian perang, tuwung, bungkuk, ganding, mata pukan atau tari topeng. Tari-tarian tersebut tampaknya diiri dengan gamelan yang terlihat dari relief yang memperlihatkan jenis alat gamelan yang terbatas seperti gendang, kecer, gambang, sarong, kenong, beberapa macam bentuk kecapi, seruling, dan gong. Untuk selanjutnya yaitu pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam bidang seni relief pada candi. Seni relief pada candi yang kemudian menghasilkan seni pahat. Hiasan pada candi atau sering disebut relief yang terdapat pada candi-candi di Indonesia didasarkan pada cerita-cerita epik yang berkembang dalam kesusastraan yang bercorak Hindu ataupun Buddha. Selanjutnya yaitu pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha untuk bidang atau seni arca dan patung. Sebagai akibat akulturasi budaya pemujaan arwah leluhur dengan agama Hindu-Buddha, maka beberapa keluarga raja diperdewa dalam bentuk arca yang ditempatkan di candi makam. Patung-patung dewa dalam agama Hindu yang merupakan peninggalan-peninggalan sejarah di Indonesia antara lain yang pertama
Aca Batu Brahma. Yang kedua, Arca Perunggu Siwa Mahadewa. Yang ketiga, Arca Batu Wisnu. Yang keempat, arca-arca di Prambanan, di antaranya Arca Loro Jonggrang. Yang kelima, Arca Perwujudan Tribuana Tunggadewi di Jawa Timur. Dan yang terakhir, Arca Ganesa, yaitu dewa yang berkepala gajah sebagai dewa ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam bidang seni pertunjukan, terutama seni wayang. Sampai sekarang masih merupakan salah satu bentuk seni yang masih populer di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Seni wayang beragam bentuknya, seperti wayang kulit, wayang golek, dan wayang orang. Seni pertunjukan wayang tampaknya telah dikenal oleh bangsa Indonesia sejak zaman prasejarah. Nah, sampailah kita pada bidang yang terakhir teman-teman, pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Yang terakhir yaitu pengaruhnya pada bidang seni bangunan. Pada bidang seni bangunan merupakan salah satu peninggalan budaya Hindu-Buddha di Indonesia yang sangat menonjol, antara lain berupa candi dan stupa. Selain itu, terdapat pula beberapa bangunan lain yang berkaitan erat dengan kehidupan keagamaan, seperti ulan dan sastra, merupakan semacam pesanggerahan atau tempat bermalam para peziarah. Yang kedua yaitu Sima, adalah daerah perdikan yang berkewajiban memelihara bangunan suci di suatu daerah. Yang ketiga, Patapan, adalah tempat melakukan tapa. Kemudian Sambaran yang berarti tempat persembahan. Kemudian Meru merupakan bangunan berbentuk tumpang yang melambangkan Gunung Mahameru sebagai tempat tinggal dewa-dewa agama Hindu. Yang pertama yaitu pengaruh kebudayaan Islam dalam bahasa dan nama. Bahasa Indonesia banyak yang dipengaruhi oleh Islam. Berasal dari bahasa Arab karena sering dipergunakan dalam perbicaraan umum, surat kabar, dan lain-lainnya. Seolah-olah bahasa tersebut sudah menjadi bahasa Indonesia. Seperti kata perlu yang berasal dari fardu, musyawarah dari kata musyawarah, dan kata ikhlas dari kata ikhlas. Di bidang nama sudah sangat luas pengaruhnya pada masyarakat Indonesia. Tidak sedikit jumlahnya bangsa Indonesia yang namanya berasal dari bahasa Arab karena pengaruhnya ajaran agama Islam, seperti nama-nama nabi dan nama-nama rasul yang digunakan oleh orang-orang Indonesia. Selanjutnya yaitu pengaruh kebudayaan Islam terhadap adat istiadat. Adat istiadat bangsa Indonesia yang dari pengaruh ajaran agama Islam tidak hanya saja orang Islam yang melakukannya, tetapi orang lain selain Islam pun banyak yang melakukan seolah-olah sudah menjadi milik bangsa Indonesia itu sendiri, seperti mengucapkan salam ketika hendak berpidato atau bertemu dengan orang lainnya dan membaca doa pada setiap acara dan pekerjaan yang dilaksanakan. Pengaruh kebudayaan Islam selanjutnya yaitu pengaruhnya dalam bidang kesenian. Pengaruh kesenian ini yang mencolok pada kesenian lagu-lagu qasidah, di mana dalam syairnya bernafaskan ajaran-ajaran agama Islam. Lagu-lagu qasidah ini diiringi dengan musik rebana, memukul rebana dengan irama yang teratur, disertai bacaan memuji Allah. Sering dilakukan masyarakat Indonesia pada upacara perkawinan, maulidiyah, khitanan, dan lain-lainnya. Seni baca Al-Quran Musabaqah Tilawatil Quran yang dilaksanakan setiap tahun dari tingkat anak sampai dewasa merupakan salah satu bentuk pengaruh Islam di dalam bidang kesenian yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai awal mula masuknya Islam di Indonesia, yaitu menurut Uka Chandra Sasmita, masuknya Islam di Indonesia dilakukan dengan 6 saluran, yaitu yang pertama saluran perdagangan, kemudian saluran perkawinan, yang ketiga saluran tasawuf, yang keempat saluran pendidikan, yang kelima saluran kesenian, dan yang keenam saluran politik. Masing-masing saluran ini memiliki
penjelasannya masing-masing, seperti saluran perdagangan yang dimulai ketika Cina, Arab, dan Persia serta India masuk ke Indonesia yang ingin berdagang. Kemudian saluran perkawinan, yaitu perkawinan para pedagang muslim dengan para pedagang atau orang-orang pribumi Indonesia sendiri. Kemudian saluran tasawuf, pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Kemudian yang keempat, saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai, dan ulama-ulama. Nah, itulah teman-teman pembahasan dari pengaruh agama atau kebudayaan Hindu-Buddha dan pengaruh dari agama Islam atau kebudayaan Islam. Jangan lupa ya untuk selalu tonton, like, dan subscribe dari channel ini. Atas perhatian teman-teman semua, karena sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!